kesempatan untuk hari ini mengikuti sesi itu terus. Nah, biar pada sesi yang disampaikan ini mari sama-sama kita tunggu biar apa yang disampaikan ini membuat kita semakin terfokus dan juga berada dalam diri kita dan kita siap untuk apa yang Tuhan berikan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan.
Kudus-Mu terjadi atas setiap kami Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan Kau melawat kami, kuasa-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Dalam saat kami mendengar kebenaran firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu melepaskan kami, kuasa Roh Kudus-Mu membebaskan kami, membawa kami untuk semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bukakan hati kami atas Roh-Mu Tuhan Yesus. Kami bukakan hati dan pikiran kami atas pengajaran firman-Mu. Biar hari ini Tuhan Engkau bekerja di dalam hidup kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu untuk menyerah kebenaran firman-Mu dalam depan hari ini Tuhan Yesus. Kami semua diberkati, kami semua hari ini mengalami lawatan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman. Dalam nama Yesus kita yang siap untuk mengikuti materi hari ini bersama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, salam bagi kita semuanya. Ya, kita masuk ke pelajaran yang ke-11, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, setelah kita bertobat dan kita menerima Yesus, maka kita akan menerima penggenapan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus diberikan agar kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus itu diberikan agar kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Ya, karena di depan kosong, apakah kami datang atau tidak? Yang barisan paling belakang duduk paling depan aja. Oke, yang paling belakang duduk di depan saja. Paling depan. Paling depan. Nanti kalau kita agak depan. Kalau kita berdoa nanti akan bergeser kursi, ya. Oke, sekali lagi ulangi. Setelah kita bertobat menerima Yesus, maka kita akan menerima penggenapan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu diberikan agar kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Agar kita menjadi saksi Kristus. Nah, di dalam pengakuan iman Gereja Betel Indonesia disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia, ya, karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Setiap minggu kita nyanyi pengakuan iman, ya kan? Coba kita nyanyi dulu supaya mengingatkan kita lagi. Bukan setel. Dari awal saja supaya lebih pas ya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah. Udah situ. Oke, silakan. Para pemusik. Oke, jadi sangat jelas seperti dikatakannya, manusia berdosa itu bertobat, beriman kepada Kristus, lalu dilahirbarukan, ya, artinya dia disucikan, dilahirbarukan, lalu setelah itu dia dibaptis. Nah, setelah dia dibaptis, sudah dipenggal dia. Nah, orang yang suci hatinya
akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, jadi dia akan menerima karunia Allah, yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, tanda awalnya itu adalah berbahasa roh, ya. Nah, jadi tanda awal dia mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, GBI meyakininya dia berbahasa roh, tanda awal. Katakan amin. Amin. Jadi setelah kita menerima Yesus, ya, kita disucikan, kita diampuni, lalu kita menyerahkan diri dibaptis. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Ada bagian penggenapan janji Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita, bahwa kita akan menerima karunia daripada karunia Roh Kudus, ya. Yaitu kita akan dibaptis oleh Roh Kudus. Tanda awalnya adalah berbahasa roh, sebagaimana dipahamkan oleh Roh Kudus itu. Nah, hal ini juga mengingatkan kita kepada apa yang dikatakan Petrus sesudah peristiwa Pentakosta, di mana sesudah Petrus berkhotbah dan orang banyak yang percaya, mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi dibaptis, menyerahkan diri, dibaptis di dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Setelah itu kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi dari ayat yang di dalam khotbah Petrus ini, kita dapat mengetahui bahwa setiap orang yang percaya harus bertobat dari dosanya, diberi diri dibaptis secara selam, menerima kuasa Roh Kudus adalah sebuah paket yang harus dialami. Katakan amin. Ya, itu sebuah paket yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya. Nah, jadi jangan kita hanya berhenti, aku udah dibaptis, puas setelah itu. Nah, ya, tapi ada lagi paket yang akan apa? Yang akan memenuhi kehidupan kita. Janji Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita, yaitu karunia Roh Kudus. Bagaimana mengalaminya? Kita akan mengalami baptisan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kita bertanya begini, ya, apakah saya sudah dibaptis Roh Kudus atau tidak? Atau apakah Roh Kudus tidak ada di dalam diri saya, padahal saya belum mengalami baptisan Roh Kudus? Nah, jadi saya beritahu kepada kita, Alkitab memberitahukan kepada kita pada waktu Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, lalu dia berjumpa dengan murid-muridnya, lalu dia menghembusi mereka. Dia katakan begini, terimalah Roh Kudus. Nah, jadi firman Tuhan itu pasti ya dan amin, karena yang menyatakan itu adalah Yesus sendiri. Dia katakan terimalah Roh Kudus, maka mereka juga pasti menerima Roh Kudus. Yaitu apa? Untuk melahirbarukan daripada apa? Melahirbarukan daripada hidup mereka, roh mereka itu. Kan sebelum mereka mengalami Roh Kudus, mereka itu mengalami kebimbangan dan lain sebagainya. Nah, jadi pada waktu kita mengalami pertobatan dan kita mengakui Yesus adalah Tuhan, itu bukan semata-mata karena kita, tapi karena Roh Kuduslah yang menolong kita. Roh Kuduslah yang menuntun kita sehingga kita percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, jadi kalau kita bertobat hari ini, kita percaya kepada Yesus, itu bukan karena kita, ya, tapi karena pekerjaan Roh Kudus yang memperkenalkan keselamatan kepada kita melalui pemberitaan firman, sehingga kita apa? Sehingga kita menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kalau tidak, biar bagaimanapun kita tidak akan menerima Yesus. Karena lihatlah orang-orang yang ada di sekeliling kita, katakanlah yang tidak Kristen. Nah, apakah mereka tidak pernah mendengar siapa Yesus? Bisa berulang-ulang mereka mendengarnya mungkin melalui mendengarnya atau membacanya melalui tulisan-tulisan, menontonnya melalui video atau lewat televisi, lewat banyak hal. Tapi apakah mereka percaya? Tidak. Kenapa mereka tidak percaya? Karena Roh Kudus
tidak menolong mereka untuk percaya kepada Kristus. Jadi kalau kita percaya hari ini kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu membuktikan ada Roh Kudus di dalam diri kita. Katakan amin. Nah, tapi kita belum dibaptis Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita, tapi kita belum dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, apa yang dimaksud dengan baptisan daripada Roh Kudus? Ya. Kata baptisan itu berasal dari, Pak Berkat sudah mengajari kita tentang ini. Kata baptisan itu berasal dari dari kata Yunani, yaitu baptiso, yang artinya dicelurkan, dibanjiri, ditutupi dengan cairan, yang mempunyai pengertian seperti sebuah gelas, ya, seperti sebuah, ini katakan lain kan, ini seperti sebuah wadah ini, di dalamnya ini ada air, ya kan? Nah, inilah posisi kita waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Di dalam diri kita ada Roh Kudus, amin. Nah, tapi ini belum dibaptis Roh Kudus, karena Roh Kudus ada di dalamnya, belum dipenuhi. Jadi bagaimana caranya supaya ini dibaptis? Nah, air sudah ada di dalamnya, tapi belum melingkupi dia. Nah, jadi caranya adalah wadah ini atau semprot-semprot yang berisi cairan alkohol ini, supaya disebut ini dibaptis, lalu kita masukkan ke dalam bak, gitu ya, ke dalam ember. Nah, tidak penuh. Nah, air itu ditutupi oleh air itu semua dia. Maka itulah yang disebut dengan baptisan. Ya, itulah yang dimaksud dengan baptisan itu. Yang mempunyai pengertian seperti sebuah wadah tadi atau katakanlah gelas yang dimasukkan ke dalam kolam air. Maka air memenuhi gelas itu, dan gelas itu pun dikelilingi, dipenuhi dengan air. Demikian juga halnya dengan orang yang dibaptiskan dengan Roh Kudus. Di dalam dirinya orang itu dipenuhi Roh Kudus, dan di luar dirinya diselubungi, dibungkus dengan Roh Kudus. Katakan amin. Nah, dia bukan hanya di dalam kita lagi, tapi dia ada juga di luar kita, melingkupi kita secara penuh, ya, sehingga kita betul-betul dikuasai, ya, dilingkupi, dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Nah, jadi ini hal yang sangat menarik. Oke, next. Oke, ada tambahan di materi kita itu. Nah, sama-sama kita baca di situ 2, 3, iya. Baptisan Roh Kudus hanya terjadi sekali saja dalam kehidupan orang percaya, sedangkan kepenuhan dengan urapan Roh Kudus terjadi berulang-ulang untuk memperlengkapi pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Nah, berapa kalikah terjadi baptisan Roh Kudus ini dalam hidup kita? Apakah terus berulang-ulang? Tidak. Jadi baptisan Roh Kudus itu hanya sekali saja terjadi dalam hidup kita. Ya, pengalaman baptisan Roh Kudus itu sama seperti baptisan air, hanya sekalinya kita dibaptis secara air. Apa maksudnya baptisan itu kemarin itu? Tanda pertobatan, pengampunan dosa. Nah, setelah itu berdosa lagi. Setelah dibaptis sudah berapa kali berdosa? Itu contoh kan? Nah, jadi kita udah diampuni. Nah, tandanya sudah ada, ijazahnya sudah ada. Kita proklamirkan di dunia, dosa aku sudah diampuni, aku tidak hidup di dalam dosa. Mungkinkah orang yang dibaptis itu akan jatuh ke dalam dosa? Mungkin. Nah, tapi bagaimana selanjutnya? Dia akan terus berjuang bertobat. Makanya pertobatan itu tidak berhenti sampai di situ, tapi pertobatan itu terus menerus. Nah, bagaimana supaya kita berkemenangan? Nah, ini yang berikutnya, mengalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Jadi kita dibaptis Roh Kudus itu sekali di dalam kehidupan kita, tapi kita kita mengalami kepenuhan urapan Roh Kudus terjadi berulang-ulang supaya memperlengkapi kita dalam pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Katakan amin. Dibaptis Roh Kudus hanya sekali, tapi pengurapan Roh Kudus itu berulang-ulang dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi jangan dibaptis Roh Kudus aku, kok tidak ada apanya lagi, kok tidak ada lagi ininya,
gitu ya. Nah, kamu harus terus minta lagi supaya kau dipenuhi dengan urapan Tuhan, supaya kamu berkemenangan. Gitu. Oke, terus yang kedua. Ada sama-sama 2, 3 ya. Jadi orang yang telah dibaptis Roh Kudus tidak secara otomatis dipenuhi oleh Roh Kudus secara terus-menerus, tetapi bisa mengalami kemunduran. Nah, di sini yang sering tidak dipahami. Loh, aku udah mengalami Roh Kudus, berpikir terus-menerus dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak, bisa mengalami kemunduran. Makanya lihat ada hamba Tuhan luar biasa diurapi Tuhan di awalnya. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, wah, tidak seperti gagahnya yang kemarin. Kenapa? Mengalami kemunduran. Bisa paham? Nah, jadi tidak secara otomatis terus-menerus kita dipenuhi Roh Kudus. Itu bisa mengalami kemunduran. Tapi bagaimana caranya supaya kita, coba next. Jadi bagaimana caranya supaya bagaimana caranya supaya kita terus ada di dalam kepenuhan daripada Roh Kudus itu, di dalam pengurapan yang terus meluap-luap, dan juga memberikan keberanian yang menyala-nyala dalam hati kita, berkobar-kobar. Nanti yang terakhir kita akan lihat. Oke, ada 3 hal yang penting mengenai baptisan Roh Kudus. Oke, yang pertama, ya. Ya, makna baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Katakan, baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan. Nah, jadi itu bukan dibuat-buat, ya. Itu bukan karena pendeta, ya. Itu karunia Tuhan, pemberian Tuhan, ya. Tidak bisa dibayar. Nah, bagaimanapun caranya kau tidak bisa bayar itu. Biar banyak uangmu, kamu tidak bisa membeli karunia Roh Kudus. Ingat si Simon, si penyamak kulit itu, waktu Petrus datang ke Samaria, dia juga ada di situ. Lalu di waktu Petrus berkhotbah, dia mendoakan orang-orang di sana supaya penuh dengan Roh Kudus. Wah, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru, dan mereka bernubuat. Lalu si Simon penyamak kulit ini, mantan tukang sihir ini, lalu dia berkata, tawarkannya uang kepada si Petrus, katanya, tumpahkan tanganmu atasku supaya aku menerima Roh Kudus sama seperti orang itu. Lalu apa kata Petrus? Binasalah engkau dengan uang. Jadi tidak bisa dibeli apa itu Roh Kudus itu, karena itu adalah karunia daripada Tuhan. Oke, tanda awalnya adalah berkata-kata dengan bahasa roh, seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, dibaptis tadi sudah saya jelaskan, dipenuhi atau dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan memakai hidup kita menjadi saksi Kristus dengan kuasa Allah. Nah, oke, jadi yang kedua. Yang kedua, nah, kenapa penting kali baptisan Roh Kudus itu? Yang pertama, baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa yang digenapi oleh Yesus. Nah, pada waktu Yesus mau terangkat ke sorga, sebelum dia terangkat ke sorga, dia katakan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem, ya, jangan tinggalkan Yerusalem, karena ada janji Bapa yang akan memenuhi daripada murid-murid itu. Nah, akhirnya waktu Yesus berangkat ke sorga, mereka kembali ke Yerusalem. Selama 10 hari mereka ada di loteng Yerusalem. Mereka berdoa sehati, membaca firman, berdoa, baca firman. Nah, sampai kepada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat, digenapilah kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29. Ya, itu ratusan tahun sebelumnya Tuhan sudah janjikan, tapi digenapi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Jadi itu adalah janji Bapa. Jadi pada waktu kita dibaptis Roh Kudus itu, Tuhan menggenapi janjinya di dalam hidup kita. Yang kedua, B, ya, memperlengkapi orang percaya untuk menjadi saksi Kristus yang penuh dengan kuasa Allah.
Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan tadi, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Amin. Nah, jadi kita akan menerima kuasa. Nah, jadi saya selalu ingat ini, bahwa ada 3 kuasa yang terjadi pada kita pada waktu Roh Kudus itu memenuhi kita. Ya. Yang pertama yaitu kuasa apa? Kuasa supranatural, ya, kuasa eksosia namanya, kuasa yang keluar dari dalam diri kita, ya, eksosia keluar, ya, eksodus luar biasa terjadi dalam diri kita, yaitu kuasa yang melampaui daripada kekuatan kita. Sebuah contoh, pada waktu kita mendoakan orang sakit, nah, apakah karena kita ada kekuatan magic, mendemak, ya kan? Apa karena kita ada ilmu atau pengetahuan yang hebat? Tidak, hanya iman. Nah, tapi pada waktu kita berdoa untuk orang sakit itu, maka orang sakit itu apa? Mengalami kesembuhan. Itu kuasa supranatural, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, bahkan pada waktu kita berbenturan dengan apa? Dengan kuasa-kuasa setan. Ya, seringkali kan kalau ibadah-ibadah itu, nah, waktu sedang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, itu apa yang terjadi? Orang-orang yang yang terikat dengan roh jahat itu, ya, secara langsung, yang nampak itu apa yang terjadi? Itu terjadi peperangan. Maka pada waktu didoakan, apa yang terjadi? Ya, orang itu apa? Roh jahat yang ada dalam dirinya itu keluar. Nah, di zaman Yesus hal seperti itu seringkali terjadi. Berteriak-teriak itu setannya, ya. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, manusia boleh tidak mengenal kita, tapi setan mengenal kita. Nah, jadi nanti kalau saudara sudah penuh Roh Kudus, yang mengenal saudara, yang tahu saudara penuh Roh Kudus atau tidak, itu pertama setan, ya. Setan. Siapa? Makanya begitu, kan tidak ada yang kenal Yesus waktu di dalam dunia ini, ya kan? Tapi ketemu dia dengan apa? Dengan orang di Gerasa itu yang jumlahnya ribuan roh jahat yang ada di dalam dirinya. Langsung teriak-teriak, apa urusanmu dengan kami, katanya. Hai engkau anak Allah. Bayangin itu. Nah, jadi makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu nanti dia akan mengalami peperangan. Karena kenapa? Karena setan mengenalnya. Ya, jadi ada kuasa di dalam diri kita, gitu ya, luar biasa. Nah, banyak pengalaman yang gitu. Nah, kadang orang yang orang yang banyak ilmunya, banyak setannya itu kadang mau apa? Mau menyerang orang-orang percaya. Dia lompat kayak harimau itu. Tapi belum sampai itu apa? Langsung kayak ada tembok yang membentuk dia. Jadi tidak sampai, akhirnya nyampe. Tadi jatuh. Nah, itu kuasa supranatural yang daripada Allah. Bukan karena kita buat Tuhan, tapi karena Roh Tuhan yang bekerja. Nah, lalu yang kedua, memperlengkapi kita untuk menjadi saksi Allah. Jadi pada waktu kita memperkenalkan Kristus kepada orang lain, biasanya tidak langsung semua menerima. Ada yang memang langsung menerima, puji Tuhan, ya kan? Tapi ada orang yang tidak menerima. Kita beritakan keselamatan kepadanya, tapi justru dia mendatangkan kebinasaan kepada kita. Nah, ini contoh-contoh kalau di Indonesia ini kan. Nah, kalau kita memberitakan Injil kepada mereka, apa yang terjadi? Kita pasti diseret-seret ya, penistaan agama. Kita akan diseret kepada pengadilan, atau kita laporkan ke polisi, atau dimasakkan oleh mereka. Nah, ini terjadi juga di dalam kehidupan Paulus. Nah, pada waktu mereka memberitakan Injil, marah terjadi di Filipi, lalu mereka ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Nah, waktu mereka di penjara tidak mengeluh, tidak menggerutu, tapi ada energi yang keluar dari dalam dirinya. Yaitu apa? Walaupun di dalam masa sulit, tetap bisa menyembah, memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita mengalami kesusahan sebenarnya apa? Stres. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan memuji, memuliakan Allah. Amin. Karena ada kuasa energi yang terus berputar dalam diri kita, sehingga kita mampu untuk menyembah Tuhan. Makanya si Paulus dan Silas itu tengah malam apa yang terjadi? Mereka naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Sampai orang-orang di sekeliling mereka itu juga mendengar.
orang-orang yang di penjara di sel yang lain itu mendengar. Pada waktu mereka menyembah memuliakan Tuhan, apa yang terjadi? Kuasa Tuhan dinyatakan sehingga terjadi gempa bumi yang dahsyat. Semua sendi-sendi penjara rontok. Tapi kepala penjara berpikir bahwa mereka sudah lari. Dia mau bunuh diri. Paulus katakan, jangan celakakan dirimu. Kami di sini tidak ada yang lari. Akhirnya dia melihatnya kesempatan untuk memberitakan Injil. Sampai suatu malam, bayangin, tengah malam sampai baik mereka memberitakan Injil sampai dibaptis orang itu 6 jam pelayanan itu dimasukkan lagi mereka ke penjara. Bisa, kenapa? Karena ada kuasa energinya. Tidak menutupi. Dia sudah memberitakan firman sama orang juga baru ini, dia mati lagi kan gitu biasanya. Tapi ini sebaliknya memuji. Amin. Nah, yang terakhir itu kuasa dunamos, kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat, bisa meledakkan, ya, meledakkan satu tempat, gitu. Bukan meledakkan, kayak kuasanya sama seperti bom, biur, gitu. Nah, melalui apa? Melalui kuasa Roh Kudus, kita bersepakat, bersehati, memuji, memuliakan Allah. Apa yang terjadi? Terjadi kuasa Allah yang luar biasa. Kisah Rasul pasal yang keempat itu, ya, kalau kita baca di sana, waktu mereka berdoa sampai rumah tempat mereka berdoa itu goyang. Kalau selama ini kita berdoa, siapa yang goyang? Gedungnya yang goyang atau kita yang goyang? Kita yang goyang. Apalagi pengalaman Pentakosta, ya kan? Katanya kan? Nah, sampai ikut apanya? Sampai ikut kursi-kursinya pun berantakan, ya kan? Nah, tapi bukan gedungnya yang goyang. Tapi kalau dulu goyang itu apa? Tempatnya. Bahkan lidahnya api. Nampak kuasa yang besar. Nah, kita pun kalau kita sehati, kalau kita bersama, kita dipenuhi Roh Kudus, kita berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh hati, maka kuasa-kuasa setan itu di dalam satu kota, dalam satu daerah dirontokkan dan dihancurkan, maka terbukalah pemberitaan Injil. Katakan amin. Nah, jadi karena setan-setannya sudah dihancurkan, makanya ada orang yang bisa menerima keselamatan. Itu bukan kuat negara kita. Oke, yang ketiga, memampukan orang percaya untuk hidup kudus. Yang memampukan kita untuk hidup kudus itu adalah Roh Kudus. Tidak mampu kita, ya, tidak mampu kita. Kalau gitu berserah saja lah, biar Roh Kudus nanti apa. Jadi kalau saya tidak mampu berarti Roh Kudus tidak ada dalam diri, tidak begitu. Nah, kita harus kerjasama. Roh Kudus itu memenuhi kita, menuntun kita, tapi kita harus menyerahkan diri kita untuk dituntun. Kalau kita tidak mau dituntun, jeblok juga, gitu. Jadi harus mau kerjasama dengan Tuhan. Dia mau menuntun kita, dia melingkupi kita, dia menuntun kita. Kita mau dituntun, kita akan berkemenangan di dalam Dia untuk hidup suci. Amin. Oke, kita lanjutkan. Hampir selesai ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya supaya kita bisa menerima Roh Kudus? Ya, langkah-langkah kita agar kita bisa menerima Roh Kudus. Yang pertama, percaya terhadap firman Tuhan. Apakah yang ada di ruangan ini percaya kepada firman Tuhan? Amin. Nah, ya, percaya kepada firman Tuhan. Jangan ragu-ragu. Ya, orang yang percaya kepada firman Tuhan sudah pasti pertama kali mereka adalah orang yang bertobat, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama, ya. Itulah orang percaya. Jangan sampai ada kita tidak ada yang percaya kepada Tuhan, tapi sebaliknya percayalah kepada firman Tuhan. Nah, yang kedua, haus dan rindu akan Roh Kudus. Ya. Seberapa haus kita akan memberi nilai yang tinggi kepada air yang apa? Kepada air yang kita inginkan. Kalau kita haus betul, ya, ada air 1 gelas, itu nilai berapa ya? Haus sekali. Aduh, butuh kali air gitu ya, butuh kali minum. Nah, air yang pertama kita minum itu nilainya berapa itu? Katakanlah ada beberapa gelas lainnya. Air yang pertama itu nilainya berapa? 10. Iya kan? Udah kepengen kali minum. Nah, jadi seperti itu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus begitu juga.
rindu sekali akan Roh Kudus. Ya, orang yang rindu, orang yang hauslah yang akan mengalami apa? Mengalami dahaga, mengalami kelegaan. Oleh karena apa? Oleh karena kerinduannya kepada Roh Kudus. Kalau kita tidak rindu, ya udah ini hanya sekedar pengetahuan saja. Gitu. Oh, Roh Kudus itu banyak, oh begitu. Tapi tidak kita mengalami. Dia hanya sampai di sini aja, di pengetahuan, tapi tidak masuk di dalam roh kita, dan kita tidak mengalami. Makanya banyak orang yang menentang karya Roh Kudus. Gitu. Apa itu katanya? Pentakosta itu, pakai menjadi tanah, untuk nangis. Katanya kalau nangis boleh ketawa. Nah gitu. Tapi kalau kita percaya, kita akan dipimpin gitu oleh kuasa Roh Kudus. Nah yang ketiga, C. Datang dan minta dengan iman kepada Tuhan Yesus. Dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13 itu apa? Dikatakan tentang doa. Kalau kamu katanya meminta kepada Bapamu yang jahat di dalam dunia ini saja, kalau kau minta roti, tidak mungkin diberi kau apa? Kalau jengking atau ular atau dikasih kau batu, pasti yang dikasih roti. Itu Bapa yang jahat yang ada di dalam dunia ini. Apalagi Bapamu yang di surga. Dan kalau kau meminta Roh Kudus juga yang diberikan kepadamu. Katakan amin. Nah, jadi jangan takut. Ya. Jangan takut. Wah, nanti bisa sesat saya ini, bisa yang lain. Nah, tidak. Tapi kalau Roh Kudus yang kita minta, Roh Kudus yang memenuhi kita. Amin. Oke, nanti ada syarat yang lain ya. Nah, untuk itu selesaikan dari hatimu. Kalau masih ada dendam, masih ada kepahitan, tidak bisa mengampuni orang lain, nah itu penghalang. Seringkali berbenturan di situ. Kita berdoa supaya orang itu dipenuhi Roh Kudus, tapi justru terjadi manifestasi yang liar. Ya, pernah juga pengalaman kita juga gitu. Nah, sampai Antikristus masuk dalam dirinya. Berubah, ya kan? Hai anakku, katanya. Oh, semua orang bilang amin. Amin, katanya. Nah, tapi begitu sudah keliru, kita tahu, ternyata Antikristus bisa masuk dalam diri orang ini. Cek. Wah, nah akarnya itu kok bisa yang lain masuk? Akarnya adalah karena tidak mengampuni keluarganya, gitu. Tidak mengampuni keluarga besarnya, gitu, yang memperlakukan mereka dirasakannya seperti semena-mena kepada mereka karena tidak ada lagi bapaknya. Nah itu contohnya. Nah ada lagi contoh ibu di pelayanan seorang hamba Tuhan. Semua orang di dataran Cina itu, gereja bawah tanah udah penuh dengan Roh Kudus. Kok alih yang satu ini rajin beribadah, rajin berkorban, mati-matian untuk bersaksi. Kalau dia bersaksi itu luar biasa, ya. Karena gereja di Cina itu kan gereja teraniaya. Jadi kalau malam-malam mereka ibadah, nah ada dua kesaksian. Mereka bersaksi, langsung bersaksi ke depan. Puji Tuhan, hari ini aku harus ditendangi oleh tentara, katanya. Ditumbuhinya aku, dibuat bedil ke punggungku. Nah, aku bersyukur karena aku melengkapi penderitaan yang kurang pada Kristus. Tepuk tangan semua orang. Tapi waktu berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus, dia tidak penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Rupanya dia tidak mengampuni. Ya, waktu suaminya diseret-seret oleh tentara itu ditembak mati di depannya. Di dalam hatinya terus itu membekas. Dia berkata, aku akan membunuh itu orang yang membunuh suami saya. Akhirnya menjadi penghalang. Tidak terjadi kehabisan Roh Kudus. Wah, waktu hamba Tuhan itu mendengar pesan Tuhan disampaikan kepada ibu, langsung dia teriak-teriak. Aku tidak bisa mengampuni, aku tidak bisa mengampuni. Nah, memang sulit mengampuni itu, tapi bukan berarti tidak bisa. Bersama dengan Tuhan kau bisa. Lalu akhirnya dia berdoa, wah, aku tidak bisa mengampuni, tapi karena firman-Mu, karena perintah-Mu, aku mau mengampuni Tuhan. Langsung tiba-tiba penuh Roh Kudus. Langsung berbahasa-bahasa yang baru, dan dia membuat untuk Cina bahwa Cina pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa. Nah, jadi itu kita ya minta dengan iman.
Terus. Nah, doakan atau lihat penumpangan tangan oleh hamba Tuhan. Tapi bukan karena kita doakannya ya, bukan. Tapi Roh Kudus yang memberi. Kita hanya memotivasi dan meyakinkan orang itu. Nah, apa yang diterimanya itu adalah dari Tuhan. Itu tadi. Percaya kepada firman Tuhan. Yakin bahwa itu dari Tuhan dan yang diterima itu adalah Roh Kudus. Amin. Nah, lalu terus tingkatkan. Amin. Oke, terus. Menerima dan bertindak dengan iman. Setelah kamu menerima, itu macam-macam manifestasinya. Ya, ada orang waktu menerima Roh Kudus seperti air, karena haus dan rindu. Yohanes 7 ayat 37 digambarkan Roh Kudus itu seperti air, ya kan? Nah, jadi seperti air, wah dingin. Dari kepala sampai kepada ujung kaki. Waktu berdiri, wah dingin, sejuk. Membawa kedamaian, membawa ketenangan, dan mengalami sukacita dan sejahtera. Dia jatuh. Lalu setelah itu dia mengalami sudah mengalami lalu dia bertindak dengan iman. Bertindak dengan apa? Mulailah berkata-kata dengan bahasa yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi biarkan Tuhan yang buka mulutmu, dan Tuhan buka mulutmu. Kau yang buka mulutmu. Ngerti maksudnya itu? Nah, jadi sama seperti anak-anak. Kapan dia belajar untuk berbicara? Ya, waktu dia mau membuka mulutnya. Nah, waktu dia buka mulutnya, apa langsung sempurna? Tidak kan? Nah, coba dulu ingat anak-anak kita. Saya ingat dulu anak saya waktu pertama dia bilang dia hanya tahu mamanya. Saya pun dipanggil mama. Opungnya dipanggil mama. Nah, tulangnya dipanggil mama. Setiap orang yang lewat dari depan rumah dipanggil mama. Tapi yang mengerti isi bahasa itu siapa? Dia. Nah, dia yang mengerti bahasa itu. Nah, demikian juga dengan bahasa kita. Pengalaman pertama kita dengan Tuhan, dengan baptisan Roh Kudus itu, ya mungkin bagi orang, apa ini orang? Iya kan? Dan begitulah awalnya. Yang memahaminya itu adalah roh orang itu sendiri dan juga Tuhan yang memberi. Karena biasanya bahasa roh itu adalah doa yang tidak bisa terucapkan karena keintiman dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nah, jadi jangan merasa ini langsung berhenti. Mungkin ada suaranya seperti kereta api, ya kan? Gitu kan, seperti kencang saja begitu. Nah, mungkin begitu aja awalnya. Nah, tapi nanti terus bersekutu dengan Tuhan, diperbaharui. Nanti itu menjadi mazmur yang indah, menjadi nyanyian yang indah, ya, yang bisa dibawa menjadi sebuah mazmur, sebuah nyanyian baru di hadapan Tuhan. Dan itu indah. Dan kalau dia terus kita tingkatkan, nanti ada saja orang yang bisa menafsirkannya, atau kita sendiri bisa menafsirkannya dalam bahasa yang kita mengerti dan bisa kita pahami, dan orang lain juga memahami. Kalau kita hanya berbahasa roh, tidak di dalam bahasa akal, orang lain menganggap kita gila, kan gitu kan? Nah, tapi kalau kita menafsirkan, menerjemahkannya, kita pakai dalam bahasa akal, maka orang lain akan berkata amin, ya kan? Nah, jadi gitu dia. Oke. Nah, ada yang bertanya soal itu sebelum sampai masuk ke sini? Mengenai berapa yang lain? Tanda awal baca Roh Kudus. Silakan. Paham semua, mengerti semua? Kalau ada yang bertanya? Udahlah, jalan saja, biar spasial. Oke, silakan Mama. Tadi emang bilang kan, yang sudah menerima Roh Kudus bisa berbahasa roh. Iya. Terus kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, berarti tidak bisa berbahasa roh dong, Pak? Orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa akan berbahasa roh. Nah, terus Kalau
orang yang tidak bisa berbahasa roh itu berarti tidak dipenuhi Roh Kudus dong, Pak? Oh, oke. Nah, makanya nanti setelah setelah MSK ini saya sudah pikirkan bagaimana supaya mempertajam kita di dalam karunia Roh Kudus, dan kita akan lihat nanti angkatan 1 sampai angkatan keempat ya. Nanti kita akan ada 1 bulan untuk mengenal karunia Roh Kudus, karunia pelayanan, dan juga memulai pelayanan. Saya pikirkan untuk kita nanti 1 bulan setelah selesai angkatan atau bulan Januari atau Februari tahun depan, kita akan sama-sama sampai kita juga mengenal motivasi pelayanan kita apa, gitu ya. Tapi diisi dengan jujur. Nah, oke. Nah, jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu tanda awal, ya, tanda awal berbahasa, bahasa yang baru. Nah, jadi karunia Roh Kudus itu ada 9. Nah, ya, karunia Roh Kudus itu ada 9. Oke. Salah satunya adalah berbahasa roh, ya. Nah, yang lain apa? Karunia iman, karunia bernubuat, karunia hikmat, membedakan roh, apalagi 4 lagi ya, karunia mujizat, dan lain sebagainya itu. Jadi tidak melulu di dalam bahasa roh. Nah, tapi kita di GBI mengakui pengakuan iman kita tanda awal, ya, itu awal. Nah, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, banyak juga hamba-hamba Tuhan memang mereka berbahasa roh, tapi di depan umum di dalam pelayanan mereka tidak berbahasa roh, gitu. Tapi mereka penuh dengan karunia, mujizat, pengetahuan, marifat, iman, dan lain sebagainya. Jadi itu hanya tanda awal, gitu ya, tanda awal. Nah, tapi kalau sampai hari ini juga kita belum mengalami karunia berbahasa roh. Nah, biasanya karunia bahasa roh inilah yang hampir di orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hampir semua orang mengalaminya atau memiliki karunia ini. Nah, tapi kalau belum, nah, bukan berarti kita tidak dikaruniai. Tapi mungkin bisa saja di sini sudah menerima tapi tidak bertindak dengan iman. Ada keraguan-keraguan, betul enggak ini? Nanti bilangin, oh gimana ini? Kan gitu. Akhirnya kita menjadi apa? Menjadi sulit untuk memulainya. Iya kan? Nah, banyak kawan-kawan juga gitu, frustrasi. Hamba-hamba Tuhan itu di awal-awal daripada pertobatan, di awal-awal daripada pelayanannya juga gitu. Oh, semua orangnya, saya udah bertahun-tahun, ya, enggak mengalami. Tapi dia ingat dimanapun Roh Kudus bisa memenuhi kita. Ya udah, akhirnya masuk dia di dalam kamarnya, dia berdoa kalau Roh Kudus itu memang adalah Allah dan pribadinya Allah. Aku buka hatiku, aku terima Roh Kudus dalam hidupku, penuhi aku Tuhan. Dia menyanyikan pujian. Oh, waktu dia menyanyi sampai dia menyembah dengan bahasa akal tentunya awalnya, ya. Nah, akhirnya apa? Wah, dia mengalami lawatan Tuhan, dia dibaptis Roh Kudus dengan apa? Dengan kuasa Allah yang luar biasa itu. Akhirnya dia berbahasa sampai baik, begitu. Mulai dia sampai pagi dia berbahasa roh dan mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, gitu. Jadi siapa saja pun kita bisa, karena Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah digenapi dalam diri kita. Amin. Oke. Yang lain, silakan. Oh ya. Nah, ada lagi penghalang misalnya yang ini. Kenapa kok tidak nyala gitu ya? Oke, ada lagi. Oke, baik, kalau tidak ada, kita lihat tanggung jawab kita. Nah, jadi tadi kembali ke awal. Nah, orang yang menerima baptisan Roh Kudus itu, ya, tidak terus-menerus mengalami kepenuhan Roh Kudus, ya, tapi bisa mengalami kemunduran. Jadi harus ada tanggung jawab kita, tanggung jawab orang percaya agar tetap dipenuhi urapan Roh Kudus. Yang pertama,
menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Nah, serahkan diri kita. Nah, bukan berarti Roh Kudus keluar dari kita. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan Roh Allah undur daripada dia. Tapi di perjanjian baru tidak kita temukan ada Roh Allah yang undur. Tapi yang justru yang kita lihat di sana bahwa apa? Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bisa berduka. Nah, tadinya dia efektif dalam hidup kita, tapi lama-lama karena kita terus hidup dalam kedagingan dan kedagingan, akhirnya dia menjadi padam. Makanya ada juga ayat firman Tuhan yang berkata, jangan padamkan apa? Roh. Nah, tidak boleh dipadamkan. Kok bisa padam? Mundur. Kok jadi berduka? Karena itu berdosa. Gitu. Tapi tidak keluar. Masa orang keluar masuk Roh Kudus? Tidak ada. Karena sekalinya kita dibaptis Roh Kudus untuk seumur hidup kita. Tapi kepenuhan Roh Kudus terus-menerus terjadi berulang-ulang dalam hidup kita untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Yang kedua, tekun di dalam doa, terus mengalami tekun di dalam doa. Amin. Nah, oke. Tekun di dalam doa, menghasilkan buah Roh Kudus. Nah, apa yang dimaksud dengan buah Roh Kudus itu? Yaitu manifestasi Kristus yang terpancar dari hidup kita akibat daripada persekutuan kita dengan Roh Kudus. Nah, jadi akan keluar kasih, keluar kelemah lembutan, keluar kesetiaan, penguasaan diri, kebaikan, karena persekutuan kita dengan Roh Kudus. Nah, jadi bersekutu dengan Roh Kudus, kita akan mampu. Oke. Terus, tidak menghalangi Roh Kudus. Nah, apa maksudnya tidak menghalangi Roh Kudus itu? Nah, maksudnya begini. Nah, Tuhan sudah menuntun kita untuk melakukan sesuatu, tapi kita menghalangi. Karena kenapa? Kita takut, ya kan? Kita tidak beriman. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, Roh Kudus akan orang lain akan dipercayakan, bukan kita. Karena kenapa? Karena kita sudah menghalangi pekerjaan Tuhan harus tetap jalan, tapi karena kita menghalanginya, kita tidak mau, ya orang lain yang dipakai. Nah, jadi dalam hal ini kita jangan menjadi penghalang, tapi kita menjadi apa? Menjadi saluran daripada pekerjaan Roh Kudus. Habis, terakhir. Nah, ini yang paling penting. Hidup dalam pujian dan penyembahan. Salah itu Efesus 15 ya, ayat 18 sampai 21. Hidup di dalam pujian dan penyembahan. Oke, amin Pak. Jangan lagi lagu-lagu apa. Hari ini kok lagu-lagu nostalgia aja dia. Nah, jadi hidup dalam pujian dan penyembahan. Amin. Terus memuji penyembahan. Alami Tuhan. Karena kita ya silakan kalau ada mau tanya lagi. Udah jam berapa sih? Udah silakan. Oh iya. Oke, sudah paham? Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya pun tidak, saya bertanya, apakah saudara siap menerima baptisan Roh Kudus malam hari ini? Oke. Apakah saudara siap? Ya, orang-orang baik. Kalau saudara siap? Antusias, ya, antusias. Kalau berbicara mengenai Roh Kudus, wah harus bernyala-nyala roh kita. Karena kita merindukan kuasa Roh Kudus menyatakan dalam hidup kita. Itu luar biasa. Ya. Tuhan kita baik. Kalau kita lagi, kita akan apa? Handphonemu, kita simpan yang bagus. Kita akan berdoa.
Ya, handphone-handphonenya taruh aja di depan ke mana. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan mengawal kita. Ya, jadi jangan sampai nanti saudara mengalami sukacita, tapi saudara mengalami kerugian juga. Saudara pecah, kacamata saudara terinjak. Biar. Tapi saya percaya itu saudara dan menyebut dia akan memenuhi kita sesuai dengan iman kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari selesaikan segala hal yang menjadi penghalang dalam hidup kita masing-masing. Masih adakah kepahitan? Masih adakah kehidupan yang tidak diselesaikan dengan Tuhan? Masih sukakah kepada hal-hal dosa, kedagingan? Putuskan itu malam hari ini. Tuhan mau berdiam di dalam diri kita. Tidak tahukah kau bahwa tubuhmu adalah baik daripada Roh Kudus, baik Allah, di mana Roh Allah mau berdiam dalam diri kita. Bukan hanya mau berdiam, tapi memenuhi, melingkupi kita semuanya, agar kita menjadi saksi Allah, menjadi saksi yang efektif, dan juga mengalami penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kita dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita mampu hidup kudus oleh karena Roh Tuhan yang menolong kita. Haleluya. Kalau engkau rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, biarlah engkau seperti seorang yang haus dan lapar akan Roh Kudus. Terima dia dengan iman. Kalau dia sudah memenuhimu, memberi engkau sukacita, manifestasinya bisa seperti air, dia bisa seperti nyala-nyala api, dan juga bisa melalui penglihatan-penglihatan yang lain seperti angin, minyak memenuhi kita. Bertindaklah dengan iman, mulailah dengan bahasa-bahasa yang baru. Izinkan Tuhan berkarya melalui hidup. Terima kasih ya Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka
dan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, bertobat daripada jalan-jalannya yang jahat, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan juga mengakui segala dosa dan pelanggarannya, menyerahkan dirinya untuk dibaptis, dan setelah itu menerima karunia daripada Roh Kudus. Orang-orang yang suci hatinya akan dikaruniai Roh Kudus. Ini janjimu kepada kami ya Tuhan. Maka seluruh kami yang ada dalam ruangan ini bersepakat meminta kepada Engkau ya Bapa, baptisan air Kau perintahkan untuk dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, tetapi baptisan Roh Kudus Engkau sendiri yang membaptis. Maka hari ini di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami minta kepada Bapa di sorga, baptislah setiap kami dengan Roh Kudus yang ada di ruangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima dengan iman dalam nama Yesus bahwa kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, semua kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Seberapa haus dan lapar setiap kami, seberapa rindu kami akan kuasa Roh Kudus memenuhi kami, sebegitu juga Tuhan menyatakan pribadinya memenuhi hidup kami. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, penuhilah setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau merindukan Dia memenuhi engkau. Haleluya, haleluya.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan malam hari ini. Baik Kamu menyatakan janji-Mu dalam hidup kami, bahwa hidup kami akan penuh dengan kuasa Roh. Perlengkapi seluruh murid-murid-Mu ini ya Tuhan. Apa yang mau disaksikan kepada dunia ini, kalau bukan karena kuasa-Mu yang menyertai? Apa yang mau diandalkan di dalam kesaksian mereka, selain daripada kuasa Roh Kudus yang memenuhi daripada hidup mereka? Lingkupilah ya Tuhan, supaya hidup berkemenangan dalam kehidupan sehari-hari, dan mampu untuk memutuskan memilih hidup benar di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Dan bangkitkan kuasa Roh-Mu di dalam diri mereka, supaya mereka berkobar-kobar untuk memberitakan Yesus kepada setiap orang, untuk memberitakan Kristus di mana saja pun mereka berada, dan juga punya keberanian untuk mendoakan orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang mengalami sakit benih, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Serta hikmat yang daripada Tuhan terus tambah-tambahkan dalam kehidupan daripada umat-Mu, dalam diri murid-murid-Mu ya Tuhan. Terpuji dan termulia nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Tuhan. Silakan. Oke, terima kasih pada malam hari ini kita sudah mendapatkan materi tentang baptisan Roh Kudus. Kapan kita dipenuhi Roh Kudus? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih jawaban kapan kita dipenuhi Roh Kudus? Ada yang tidak mau bicara? Oke, nah. Baptisan air itu dilakukan oleh manusia. Baptisan Roh Kudus yang melakukannya adalah Roh Kudus sendiri. Nah, karena Roh Kudus yang melakukannya, suka dia kapan dilakukannya? Suka dia tempatnya di mana? Saatnya kapan sukanya? Ya. Apa yang saya alami waktu saya ikut pemberitaan khusus di Siantar selama sebulan. Pada awalnya ada acara materi baptisan, jadi semua ikut baptis saya. Waktu yang mau baptis saya adalah pendeta, di mana saya mau berjemaat pada itu. Memang belum sah, tapi berjemaat itu setelah saya mulai kenal Tuhan, saya ikut sebuah jadi masuk gereja, itu gereja Kristen yang baru. Saya ngomong pendeta yang baru saya. Jadi selama itu acara namanya materi-materi selanjutnya. Saya bersama terus materi baptisan Roh Kudus, saya orang mengambil Roh Kudus saya gimana? Ya, lalu Tuhan jawab di saya, seperti Tuhan coba gitu. Siapapun yang baptis terserah, bukan terserah Tuhan. Harus kita mencoba ini baptis saya ini enggak. Ya, lalu Tuhan aku menyerah. Kalau tempat ini ada yang membuat saya siap memberi baptis. Lalu saya melakukan sama kakak berbagi waktu itu, saya bilang oke baptis. Semua ikut rame-rame, saya buat sendiri dan mengeluarkan biaya lain sama panitia. Saya buat kerjaan panitia itu seorang Pak kerja gua bagi saya. Saya malamnya, Tuhan, aku sudah mau menyerahkan diri untuk dibaptis oleh hamba-Mu. Aku siap itu dalam Tuhan. Malamnya kami mau tidur. Selesai acara sesi, kami saya teman saya yuk kita berdoa sebelum tidur. Jadi berdoa semua ada bicara menunggu ngantuk. Lalu belum nyampe 5 menit dia sudah tidur, sudah ngantuk berenggan rohnya. Itu orang aneh. Lalu saya lepaskan pada berdoa, mampu dan mampu di Tuhan Yesus. Belum berapa lama dia berdoa, langsung ngantuk. Atau mengajak hamba murid-muridmu tidak sanggup bertahan selama 1 jam. Saya belajar melepaskan kemampuan bagi dia. Malam itu juga langsung saya mengalami Roh. Saya merasa seperti ada kekuatan yang kuat melingkupi saya. Ya, semua orang itu kenapa itu lalu datang tidur Pak Leman, saya bilang begini,
biarkan Roh Kudus yang bekerja. Jadi sedang mengalami kekuatan Roh Kudus. Itu pengalaman saya. Ya, tahun 2001, tahun 1968 bulan tanggal 21 bulan 7. Nah, setelah itu mengenai saya, lalu adik saya mulai ikut Tuhan. Setelah dia melihat teladan saya, dia mulai rajin memberitakan firman Tuhan, rajin melayani. Ya. Lalu dia suatu kali dia mengalami tantangan. Kami ada acara waktu itu di yayasan, datang di sore-sore, nangis di kain saya. Kenapa kamu? Buat aku begini, aku semakin ikut Tuhan, semakin diejek. Terkadang juga tidak membela aku. Lewat aku dari rumah pun, lewat di depan bau segala macam, mereka ejek saya. Gue penginjil, itu baunya sendiri nih jadi. Gue penginjil. Jadi kita lepaskan dulu mereka lakukan itu karena mereka tidak mengerti. Jadi kami berdua di ruangan itu, dalam ruangan di kamar belakang. Setelah kami lihat waktu itu, saya doakan adik saya. Dia nangis juga, Tuhan kuatkan adikku itu nangis. Dia melepaskan pengampunan, dia juga nangis, Tuhan ampuni, aku mengampuni mereka. Dan pada saat itu juga saya melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Dia langsung bisa berbahasa roh. Saya bangga ketawa, terima kasih Tuhan bisa melakukan pengampunan di kekuatan Roh Kudus. Dan nunggu dia besok segala macam pada waktu itu juga. Dan seorang kakak pembina saya juga, dia pada hari yang pada waktu sedang dulu sombong itu malam dia ini kalau tuh Roh Kudus sudah bisa terbaca. Ada seorang lagi pada waktu ngajar materi tentang Roh Kudus dia tidak berterima. Lalu mungkin setelah bersungguh-sungguh dia aku sendiri. Tuhan ampuni aku, Tuhan bersungguh sendiri. Baru pada tinggal nyicipin dia mengenal Roh Kudus. Roh Kudus sukanya kapan membuat seseorang. Mungkin pada waktu begitu melangkah sebentar keluar sudah langsung Roh Kudus, atau mungkin lagi pergi ke rendaran atau lagi di rumah nantinya mau tidur, Roh Kudus yang membaptis, Roh Kudus yang menyembuhkan. Amin. Jadi bukan pendeta, bukan pastornya, bukan kita di sini yang membaptis. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang melakukannya. Tinggal kita buka hati, Roh Kudus yang membaptisnya. Terus nanti tingkatkan kerinduan kita butuh akan Dia. Oke, materi kita selanjutnya tentang keluarga Kristen minggu depan. Jadi terima kasih buat setiap kita yang masih meluangkan waktu untuk melanjutkan sesi pemberitaan ini. Kalau mungkin ada beberapa yang mungkin kondisi fisiknya tidak fit seperti kita ini, itu menjadi bahan doa kita. Karena mereka tidak sama seperti kita. Mereka masih di luar, itu ya kondisinya sehat. Ada teman kita yang mungkin terbaring di rumah sakit, mungkin ada teman kita yang terbaring dalam karantina, mungkin ada teman kita yang tidak mau terganggu kondisi fisiknya karena kondisi fisik kita gara-gara dia batuk-batuk. Jadi kita maklumin dan kita terus saling menopang, saling mendoakan supaya materi dari materi yang dibagikan ini menjadi berkah bagi kita. Ini bukan sekadar sesi-sesi biasa, bukan sekadar mendengar berita kabar malam, tapi menjadi sesuatu yang Tuhan siapkan untuk diri kita untuk berkah. Amin. Ini sesi kita. Yang selanjutnya kita memberikan investasi kita. Melayani siapa yang dipercayakan, mari luangkan waktu dan persiapkan diri kita, karena ini bukan tes uji coba, tapi kita sedang melatih diri untuk difungsikan oleh Tuhan, ya. Bukan nunggu aku sudah bisa Tuhan baru enggak, tapi begitu dikasih kepercayaan dipakai kesempatan untuk siap difungsikan oleh Tuhan. Itu saja ada ngomongin. Tidak ada, mari kita akhiri dari presisi kita malam hari ini. Kita bersama lagi berdiri.
Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu setiap waktu, setiap hari dalam menghadapi hari-hari kami. Tuhan, kami tidak bisa tanpa Engkau. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Biarlah hari-hari yang akan kami jalani ke depan, Roh Kudus-Mu Kau curahkan, penuhkan kami Tuhan Yesus. Biar Engkau berdaulat, Engkau menguasai hidup kami, Engkau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami ya Tuhan. Biar orang melihat kami adalah seorang Kristen, seorang yang mengikut Kristus, seorang yang mengizinkan Roh-Mu berkuasa, bekerja, menuntun, mengarahkan setiap kami Tuhan. Kami tahu tidak ada yang tidak bisa Engkau lakukan ya Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk Roh-Mu bekerja, bertakhta, memerintah atas kami ya Tuhan. Sehingga rencana-Mu digenapi atas setiap kami. Berkati kami yang hadir pada malam hari ini. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang bersama kami malam hari ini. Tuhan yang membuka mereka. Roh Kudus-Mu juga bekerja. Kalau Engkau ada di tempat ini, kami juga berdoa Tuhan. Biar Engkau juga melawat mereka. Roh Kudus-Mu juga bekerja di mana mereka berada. Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka juga Tuhan Yesus. Dan sebentar kami kembali ke tempat ini, Tuhan lindungi, tutup mulut kami dengan kuasa darah yang kudus. Biar kami dalam pemeliharaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati hamba-Mu gembala kami yang telah menyuarakan kebenaran firman-Mu. Biar semakin Tuhan tambahkan perkataan-perkataan hikmat yang meneguhkan setiap orang yang mendengar pemberitaan firman-Mu. Dan kami Tuhan semakin diberkati. Ini kami Tuhan, pakai kami mau siap untuk difungsikan oleh Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan baik. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada malam hari ini dan kami berserah. Haleluya. Kita diberkati oleh Tuhan bersama, kita mengatakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Untuk minggu depan kita ada yang kelewatan ya, kait awal minggu depan bisa disampaikan gitu juga. Siapa yang sudah hafal ayat hafal minggu yang kemarin? Ya. Ayat tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Iya. Oke, yang sudah hafal angkat tangannya. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah Seorang makan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai penerus yang baik dari kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah, malam hari ini juga mendapat kasih karunia tidak sampai berdiri karena tidak bisa. Ya, jadi kesempatan kasih karunia Allah malam hari ini untuk minggu depan kita bacakan sama-sama Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, 2, 3 lah ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, kita bacakan, kita renungkan, biar ini kita imani mereka oleh Roh Kudus mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh, bukan yang diberikan oleh seorang pengajar, tapi Tuhan pendeta, tapi Roh itu memberikan. Kita hafal ini dan kita hidupi. Ini renungan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.